Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenankan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara memasuki tahun 2024 ini dan memimpin kehidupan saudara sampai mengakhiri tahun ini. Saudara, saya mengajak saudara pada hari ini untuk belajar dari 1 Samuel pasal 16. Saya bacakan dari ayat 12 yang berbunyi demikian. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya meedah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, siapakah yang dimaksud seorang pemuda kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok itu? Yaitu Daud, calon Raja Israel. Saudara, melihat sosok Daud boleh dikatakan adalah seorang pemuda yang hampir sempurna. Bagaimana tidak, saudara? Dia memiliki segalanya dari penampilan, talenta, bakat, keberanian, dan juga hikmatnya. Hanya karena waktu itu dia masih muda, maka ayahnya tidak memasukkannya di dalam deretan nominator Raja Israel untuk menggantikan Raja Saul. Mungkin waktu itu Isai ayahnya tidak terlalu mengenal anaknya, namun Allah sangat mengenalnya dengan baik. Akan tetapi Allah memilih Daud bukan karena segudang bakat dan kemampuannya dimilikinya, tetapi karena imannya atau kepercayaannya pada Tuhan. Iman Daud telah tampak sejak muda, saudara, sejak dia ditugaskan ayahnya menjadi gembala. Hal itu bisa dilihat dari Mazmur yang dibuatnya. Salah satunya adalah Mazmur 23, di mana dia mempercayakan hidupnya secara total pada sang gembala, yaitu Allah. Sebenarnya Allah telah mempersiapkan Daud sejak muda. Sejak dia menjadi gembala di padang rumput itulah Allah sedang menempa Daud untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dalam kesehariannya sebagai gembala, dia ditempah untuk dapat menjalankan misi yang lebih besar, menjadi gembala bagi umat Israel. Dalam mengisi kesendiriannya, menjaga kawan dombanya, Daud bermain musik, dan Tuhan menempa dia menjadi pemusik dan pengubah lagu dan syair untuk pujian bagi nama Tuhan. Keterampilannya dalam menjaga kawanan domba dari binatang buas, Tuhan menempa dia menjadi seorang yang perkasa dan tangkas memimpin bangsa Israel. Saudara, belajar dari pengalaman Daud menjadi gembala yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, kita bisa melihat bahwa Allah seringkali menempatkan diri kita di tengah-tengah situasi yang sulit, yang tidak nyaman, adalah untuk mempersiapkan diri kita pada masa mendatang. Hanya ketika semua itu kita alami, kita tidak mengetahuinya. Karena itu kita seringkali protes dan marah pada Tuhan. Padahal waktu itu Allah sedang memproses kita untuk memasuki rencana Tuhan yang indah. Karena itu saudara, ketika tantangan dan kesulitan menimpa kehidupan kita, jangan pernah protes pada Tuhan. Biarkan Tuhan memproses dan membentuk kita sesuai rencananya. Sama seperti Tuhan memproses Daud dari seorang gembala menjadi seorang raja. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, belajar dari pengalaman Daud semasa muda. Kiranya kami mau menggunakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun hal itu sangat sulit dan tidak menyenangkan kami, tapi biarlah kami boleh melewatinya dengan penuh ketaatan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya, di balik semua itu ada rencana-Mu yang indah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.